Apakah saya tuh masih WNI? Karena saya kan udah tinggal di Amerika selama 14 tahun loh teman-teman. Teman-teman, sebenarnya kalian mau bilang, ah apa sih pentingnya bahasnya Mbak Santi? Kamu tuh kan bukan siapa-siapa. Iya, saya tahu. Saya memang bukan siapa-siapa teman-teman. Penting juga enggak. Tapi setidaknya saya itu mau memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang bagaimana seseorang warga negara Indonesia atau WNI kalau dia kehilangan warga negaranya. Dan bagaimana WNI seperti kita-kita ini untuk menjadi warga negara asing. Dan ada kasus yang sedang hangat di tanah air. Saya tahu karena aku lihat di medsos nih, lagi viral banget tentang TNI AL yang disersi, namanya siapa? Satria Arya Kumbara. Nah, dia itu dulunya tentara, gitu kan, dari AL. Nah, terus dia tiba-tiba posting rame di mana, di TikTok katanya ya, di TikTok banyaknya ya, itu menjadi tentara Rusia gitu loh, ikut jadi kontrak jadi tentara bayaran di negara Rusia. Nah, dia tuh asalnya dia tuh bangga banget mamerin selama apa namanya, ikut kombatan di Rusia, ya ikut perang Rusia Ukraine gitu. Tetapi akhir-akhir ini dia memohon-mohon minta kepada Pak Presiden Prabowo dan wakilnya dan menteri siapa, Menlu atau siapa, memohon-mohon untuk bisa dipulangkan, memohon-mohon supaya bisa dikembalikan status WNI-nya. Loh, kok bisa kehilangan? Itu kan pertanyaannya. Oke, mari kita bahas. Jadi teman-teman, seseorang itu, seorang WNI ya, kita membahas WNI kan, sebagai orang Indonesia. Warga negara Indonesia itu tidak mudah loh kehilangan kewarganegaraannya. Tidak mudah sebetulnya. Jadi ada beberapa penyebab seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Jadi bukan, mungkin kalian mikir gini, Kak kalau udah tinggal lama di luar negeri berarti dia kehilangan kewarganegaraannya. Oke, itu bisa. Sepanjang dia tinggal 5 tahun berturut-turut kalau tidak salah dalam case ini, tetapi dia tidak ada keinginan untuk memperpanjang, tidak ada keinginan untuk memaintain, untuk menjaga statusnya sebagai WNI. Nah, dia bisa aja kehilangan. Artinya dia tidak memperpanjang paspornya, dia tidak menunjukkan itikat bahwa dia ingin menjaga statusnya. Gitu. Kasusnya begini, misalnya, contoh, saya ambil contoh seperti saya aja lah ya. Saya menikah dengan orang Amerika dan tinggal di Amerika. Sudah selama 14 tahun. Lah kalau untuk kayak tadi kan jelas sudah lebih dari 5 tahun. Tetapi teman-teman, saya itu masih WNI karena saya tidak ada keinginan untuk menjadi WNA gitu. Tidak ada keinginan untuk menanggalkan status WNI saya dengan syarat saya masih memperpanjang paspor saya dan saya masih mondar-mandir pulang ke tanah air dan tidak ada pengajuan untuk melepaskan status kewarganegaraan. Maksudnya di situ. Dan pertanyaan saya tahu, mesti kalian nanya gini, Kak, kalau sudah menikah dengan orang asing, ya entah orang negara manapun, nggak harus Amerika kan, menikah dengan warga negara Turki, dengan warga negara ya mana aja lah, Australia, Jepang atau apa, apakah itu otomatis menjadi warga negara suaminya atau memiliki atau mendapatkan kewarganegaraan suaminya? Tidak, teman-teman, itu tidak otomatis ya. Karena ada persyaratan tertentu untuk menjadi warga negara tersebut, maksudnya warga negara si suami. Saya nggak bahas kasus negara lain dulu ya. Untuk negara Amerika Serikat, untuk menjadi WNA, jadi WNA artinya warga negara Amerika gitu maksudnya. Untuk menjadi warga negara Amerika itu ada beberapa cara, bukan cuma beberapa tahapan ya. Kalau prosedur
kualifikasi apa berhak atau tidak itu wah panjang. Itu ada urutan-urutannya gitu, nggak sembarangan. Tetapi cara itu ada beberapa. Contoh, melalui based on perkawinan, based on merit, berdasarkan pernikahan, bisa nanti saya mengajukan. Ada lagi berdasarkan dari pekerjaan, berdasarkan dari mengajukan suaka seperti refugee, para pengungsi dari negara-negara yang dia terancam keselamatannya karena perang lah, karena persekusi di negara asalnya, dia jiwanya terancam. Nah, oke. Kemudian mengajukan suaka ke Amerika. Nanti dia kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, kemudian memenuhi semua kualifikasi, kemudian diwawancara dan seterusnya, bisa dia juga menjadi warga negara Amerika. Saya nggak akan bicara itu. Yang saya akan bahas adalah kalau menjadi warga negara Amerika berdasarkan pernikahan, seperti saya. Seorang warga negara asing menikah dengan warga negara Amerika, setelah dia menikah dan mendapatkan green card atau yang disebut permanent resident atau izin tinggal gitulah ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Indonesia kayak KTP orang asingnya gitu kan, dapat izin tinggal orang asing. Setelah dia mendapatkan itu, kemudian 3 tahun sebagai pemegang green card atau 3 tahun sudah memiliki izin tinggal itu dan tinggal di situ 3 tahun, kemudian yang bersangkutan baru berhak mengajukan untuk menjadi warga negara Amerika. Nah, itu baru berhak, bukan berarti otomatis juga. Dia harus mengajukan semua persyaratan yang diminta. 3 tahun bukti pembayaran pajak, kemudian penghasilan, kemudian mengisi formulir yang isinya ada, berapa lembar ya, mungkin ada 17 lembar yang harus diisi, pokoknya panjang deh. Kalau nggak salah itu saya pikir kira-kira aja ya, saya lihat-lihat. Kemudian harus menunjukkan siapa yang sponsori dia, karena saya mengajukan berdasarkan, misalnya saya mengajukan berdasarkan perkawinan dengan suami, otomatis sponsornya adalah suami. Semua data-data suami, kemudian semuanya paket dokumen diajukanlah ke Departemen Homeland Security atau ya kalau di Indonesia kayak imigrasinya ya. Kemudian nanti ditunggu jadwal wawancara. Itu juga nggak cepet teman-teman, masing-masing negara bagian, state-nya beda-beda. Kalau negara bagiannya itu besar dan sibuk, kemungkinan dipanggil baru sekian bulan gitu. Ada yang sampai 9 bulan, ada yang sampai 1 tahun baru dipanggil untuk wawancara. Nanti kalau wawancaranya itu udah lulus gitu, wawancaranya berhasil, nah baru dia menjadi warga negara Amerika. Jadi nggak sesederhana itu gitu ya. Artinya tidak otomatis gitu. Jadi seperti saya, meskipun saya sudah menikah selama 14 tahun dengan suami, maksudnya dan tinggal di negara ini, negara Amerika, 14 tahun, saya belum atau ya selama ini masih pikir-pikir untuk menjadi warga negara Amerika. Kalaupun nantinya di kemudian hari saya mengajukan, karena saya punya pertimbangan lain, oh ya sudahlah, nah pensiunnya di negara sini aja. Kenapa saya selama ini tidak atau belum mengajukan menjadi warga negara Amerika? Saya sebetulnya masih punya impian suatu saat kalau suami saya pensiun, kami akan pensiun di tanah air. Gitu loh teman-teman, mau ajak suamiku pensiun di Indonesia. Sekarang suami saya udah pensiun. Ini curhat ya. Suami saya udah pensiun selama 3 tahun 4 tahun ini. Lah kok nggak ada tanda-tanda suamiku mau pensiun di tanah air saya. Jadi saya mikir-mikir, ya udahlah kalau kayak gitu, artinya saya kemungkinan nanti saya akan mengajukan menjadi warga negara Amerika juga. Karena toh ya sudahlah pensiunnya di negara suami sini. Nanti kalau ke Indonesianya kita jadi turis aja, jadi visitor aja. Kita berkunjung aja. Ya kan namanya berkunjung juga nggak perlu lama, ya udah kan sama aja kayak turis ya. Tuh, ini pertimbangan saya pribadi. Ya, orang kan punya case beda-beda. Mungkin kalian lihat, oh itu Kak ada yang menikah sama misalnya orang Belanda, dia langsung jadi warga negara Belanda baru sekian tahun. Oke, semua orang kan punya
pertimbangan berbeda dan punya kasusnya berbeda-beda. Kalau saya tuh itu, ya sederhana sih alasannya. Mau pensiun di mana? Itu kalau saya. Sekarang kita membahas bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan. Kan ini lagi hangat di tanah air kan? Kan ini lagi dibahas di channel sana sini. Oke, saya sudah mengecek, ya kita googling aja, semua orang juga bakal nemu lah. Ya, kita share sekalian biar kalian nggak penasaran nih apa aja sih. Saya akan membacakan aja ya teman-teman, penyebab orang kehilangan status WNI-nya. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain. Jika seorang WNI secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan negara lain tuh artinya ya ini tadi, kayak misalnya saya mengajukan menjadi warga negara Amerika. Kan nantinya saya dapat kewarganegaraan Amerika. Otomatis saya kehilangan status WNI saya. Kenapa? Karena ya ini poin pertama ini tadi, memperoleh kewarganegaraan negara lain. Karena di Indonesia tidak menganut, kalian tahu kan di Indonesia itu tidak menganut dual kewarganegaraan, dual citizenship atau double kewarganegaraan itu Indonesia tidak menganut. Apa ada negara lain yang seperti itu? Ada, yang saya tahu Jepang. Yang satu lagi apa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya yang saya tahu negara lain tuh yang gampang ya, negara Asia tuh negara Jepang sama Indonesia. Jadi kalau kalian menjadi warga negara-negara lain, otomatis kewarganegaraan kita gugur. Kemudian, kalau kalian melihat ada orang yang tinggal di luar negeri, sudah menerima kewarganegaraan negara lain, tetapi masih menyimpan paspornya, dan masih mengaku sebagai WNI, itu artinya tidak sah. Tidak legitimate, itu artinya menyalahi hukum. Kalian itu berbohong, ya. Ini bukan saya ngomong, ini aturan, ini hukum negara kita. Kalian seharusnya sebagai orang yang berdedikasi, punya kebanggaan. Kalau kalian sudah berkomitmen menerima kewarganegaraan lain, ya kalian harusnya menyerahkan dong kewarganegaraan Indonesianya. Ya kalau paspor itu kan masalah suratnya. Tapi secara legal ya kalian harus serahkan. Pokoknya laporkanlah kalau kamu tuh sudah menerima kewarganegaraan ini. Jadi saya menyerahkan status saya nanti oleh pemerintah kita yang diwakili oleh kedutaan di mana kamu tinggal, itu akan mencatat, oh nama ini, alamat ini udah jadi dicoret dan nggak jadi WNI lagi. Gitu. Jadi bukan berarti karena aku masih nyimpen paspornya dan pasporku masih berlaku 4 tahun loh. No way. Kalau kamu memakai itu paspor, tetapi sebetulnya sudah menerima kewarganegaraan negara lain, itu kamu menyalahi hukum, kamu tuh nggak sah. Itu artinya kamu ya udah terserah sih, kalau mau diem-diem bukan urusan saya juga ya. Kalau kalian mau menyalahi hukum lah, ya karena mau aku masih punya properti di tanah air, ya udah dijual aja, mau nggak mau dijual atau kasihin ke keluarga atau kayak gimana caranya, gitu kan, adalah caranya. Tapi yang penting janganlah kita broke the law, jangan kita melanggar hukum. Oke? Yang kedua adalah tidak menolak kewarganegaraan lain. Nah, ini sama aja ya. Jika seorang WNI memiliki kesempatan untuk menolak kewarganegaraan lain tetapi tidak melakukannya, maka ia akan kehilangan status WNI-nya. Saya pikir contoh paling gampang ya itu tadi, kamu menerima kewarganegaraan lain misalnya, atau misalnya kamu tuh orang yang berprestasi gitu ya, berprestasi apa, terus kemudian oleh negara lain ditawarkan, oh kamu jadi warga negara kami aja, kan kamu nanti bisa menjadi bintang olahraga ini, misalnya kamu tuh pemecah rekor di Olimpiade, misalnya tiba-tiba kamu ditawarin sama negara A gitu, kamu jadi warga negara kami aja, nanti otomatis langsung dikasih status warga negaranya. Oh kamu bilang, oh iya bagus juga ya, ini negara bagus nih, negara maju, kamu iyain. Nah ya otomatis kamu kehilangan WNI-nya, kehilangan status warga negara kita sebagai WNI, gitu loh.
Padahal kan bisa nolak. Kalau memang kamu masih pengen masih pengen ngejaga warga negara kita, ya harusnya kamu tolak, harusnya. Oke? Yang ketiga adalah pernyataan hilang kewarganegaraan. Seorang WNI yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di luar negeri, dan tidak menjadi kewarganegaraan setelah kehilangan status WNI, dapat dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Seorang yang sudah 18 tahun, tinggal di luar negeri, tidak menjadi kewarganegaraan setelah kehilangan status WNI-nya dapat dinyatakan hilang. Oke. Ini yang keempat ya. Masuk dinas ketentaraan asing. Masuk dinas ketentaraan asing tanpa izin dari presiden dapat juga menyebabkan hilangnya status WNI. Nah, kalau ini contohnya kita udah tahu yang tadi kita bahas, yang lagi viral, siapa namanya, Satria Arya Kumbara. Ini masuk ke case yang ini. Langsung aja ke nomor 5 karena ini berhubungan. Yang nomor 5 adalah jika seorang WNI secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, maka ia kehilangan status WNI-nya. Oke. Nah, kalau dia mengikuti ini tadi, prosedur ini tadi, mengangkat sumpah untuk negara asing, apalagi mengangkat senjata ikut perang di negara asing, masuk ke tentaraan negara asing, ya sudah, dia kehilangan status WNI-nya. Oh, tapi kalau misalnya kayak si Satria Arya Kumbara yang tentara, jadi kombatan tentara bayaran di Rusia, dia menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran di sana, dia bilang, tentara kok nggak tahu aturan, dia bilang dia nggak tahu kalau dia menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran di negara tersebut, terus dia akan kehilangan status WNI-nya, dia tuh nggak tahu ngomongnya. Kalian lihat aja di video-videonya. Kan aneh ya, masa tentara nggak tahu itu? Nggak percaya, kalau kita nggak percaya. Lah orang sipil aja tahu ya, kita aja yang bukan tentara aja tahu kok. Oke. Dan kalian tahu kan, pada waktu dia menjalani pendidikan militer, dididik, dilatih untuk menjadi TNI ABRI, bahkan dia juga sudah mengangkat sumpah sebagai sumpah prajurit, sumpah setia kepada negara, dan seterusnya. Artinya nggak bisa dong dia mengangkat senjata untuk negara lain, ya kan? Dari situ harusnya dia paham. Oke, kok saya jadi emosi. Langsung aja. Nomor 6. Ikut serta dalam pemilu negara asing. Meskipun tidak diwajibkan, tapi turut serta dalam pemilu negara asing dapat menyebabkan hilangnya status WNI. Contoh, ini kalian misalnya lagi liburan di Hong Kong, ya kan? Terus di Hong Kong lagi ada pemilu, terus kamu ikut-ikutan nyoblos Perdana Menteri mereka, Pak Presiden mereka. Loh, kamu bisa kehilangan kewarganegaraan lo berdasarkan ini aturan yang ada di Indonesia, hukum Indonesia. Paham kan? Makanya jangan suka main-main iseng-iseng. Oh, boleh ini sama misalnya pemerintah negara yang di mana kamu lagi tinggal itu membolehkan nih orang asing untuk milih misalnya. Tapi peraturan negara kita kamu bisa kehilangan kewarganegaraannya. Nggak nyambung juga kan? Kamu juga ngapain milih pemimpin negaranya orang lain lah, sementara kamu bukan warga negaranya, ngapain gitu kan? Yang nomor 7, memiliki paspor atau surat tanda kewarganegaraan asing. Memiliki paspor atau surat lain yang menunjukkan kewarganegaraan negara lain juga dapat menjadi penyebab hilangnya status WNI. Itu sudah tahu lah, paham lah ya. Nggak usah dijelasin, kalian paham. Oke. Anyway. Jadi begitulah teman-teman, bagaimana orang bisa kehilangan warga negaranya. Dalam kasus ini, status WNI-nya. Karena saya itu masih WNI ya teman-teman. Nggak tahu nanti setahun ke depan aku berubah pikiran mengajukan sebagai warga negara Amerika. Mungkin tahun depan saya sudah bukan WNI lagi. Tapi saat ini nih, sementara saya bikin video ini, saya itu masih WNI. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.